Kenapa sih terlalu heboh deh dia orangnya. Dan masih diingat Bapak Ibu, hari Jumat kita bahas, Kamis berarti. Kamis kita bahas topik apa? Masih diingat nggak? Kamis? Sistem syaraf otonom. Apa yang kalian tahu tentang sistem syaraf otonom? Ya, sistem syaraf otonom itu ialah sistem syaraf 90% di tubuh kita itu nggak bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Seperti jantung, paru-paru, lambung, ginjal, dan berbagai macam organ dalam lainnya yang tidak bisa kita kontrol. Karena itu secara otomatis dia akan bekerja selama 24 jam. Tapi sistem syaraf otonom itu terbagi menjadi dua, yaitu ialah sistem syaraf simpatis sama parasimpatis. Simpatis itu ialah sistem syaraf otonom yang bekerja di pagi hari sampai dengan sore hari, yang bikin pernapasan kita itu normal, pencernaan kita normal, jantung kita itu normal, dan berbagai macam organ dalam kita itu normal. Ketika malam hari, itu ada yang namanya syaraf parasimpatis yang seringkali Bapak sama Ibu itu sering ganggu. Ganggu dalam hal apa? Bapak sama Ibu ketika tidak bisa tidur, Bapak sama Ibu nggak hanya cuma bisa tidur, tapi Bapak sama Ibu itu melainkan cari-cari makanan di dapur. Benar ya? Siapa yang tidur nggak makan? Nggak bisa tidur nggak makan, nggak mungkin. Pasti entah itu memasukkan sesuatu apapun yang menurut Bapak sama Ibu itu cemilan, pasti dimakan di jam 12 ke atas ataupun jam 1 ke atas. Itu yang mengganggu sistem syaraf otonom kita. Terlebih sistem syaraf otonom parasimpatik itu bekerja di malam hari dan semua sistemnya itu diperlambat. Pernafasan, jantung, pencernaan, semuanya itu dilambat. Kenapa? Karena kita menuju waktu istirahat. Dan hari ini ada satu topik yang berkaitan dengan sistem syaraf otonom, yaitu ialah insomnia atau susah tidur. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semuanya, siapa yang semalam tidur 8 jam? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya, nggak ada tidur 8 jam ya semalam ya? 7 jam? Nggak ada 7 jam juga? 7 jam? 6 jam? 6 jam? 2 orang? 5 jam? Ibu Nani tidur berapa jam Ibu Nani? Berapa? 4 jam? Oh 5. Rata-rata hampir rata-rata semua di sesi ketiga ini 5 jam ya tidurnya ya. Ibu berapa jam tidur semalam? 5 juga, 5 jam. Ibu Cindy 5 jam ya? 6 jam. 6 jam kurang. Ngerasanya masih kurang berarti? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, di waktu Bapak sama Ibu tidur semalam, entah 6 jam ataupun 5 jam, tidurnya itu nyenyak atau tidak, atau sering kebangun? Ibu Cindy sering kebangun? Enggak. Nyenyak? Nyenyak ya? Kalau nih? Biasanya nyenyak cuma semalam kan. Biasanya nyenyak cuma semalam nggak nyenyak? Bapak, semalam tidur nyenyak nggak? Apa sering kebangun? Sangat nyenyak. Oke. Nah buat kakak berdua, nyenyak nggak? Nyenyak. Main game pasti ya. Nggak nyenyak dua-duanya. Nyenyak apa nggak nyenyak? Nyenyak. Nyenyak. Oke, hampir rata-rata yang saya tanya ke Bapak sama Ibu semuanya bilangnya nyenyak. Tapi ada berbagai macam insomnia yang kita biasa keluhkan. Jadi pertama, ketika Bapak sama Ibu tidur itu ialah sering kebangun. Itu juga ialah salah satu faktor insomnia. Yang dimana ketika Bapak sama Ibu tidur, buang air kecil, kebangun, terus tidur lagi, ada yang susah, ada yang gampang, itu juga salah satu insomnia. Yang kedua, insomnia ini bisa didapatkan dari ketika Bapak sama Ibu tidur, meskipun tidur 8 jam, bangun-bangun Bapak sama Ibu merasa badannya itu kayak kok capek ya, kok nggak enak ya. Itu pun juga tidur yang kurang berkualitas. Dan apa aja faktor-faktornya penyebab insomnia ini, Bapak Ibu masih ada yang tahu apa faktor-faktornya penyebabnya? Pikiran. Ya, pikiran udah dipastikan, stres juga udah dipastikan, terus main handphone, nonton drakor, nonton apa lagi? Drama Cina, drama Taiwan, dan berbagai macam drama-drama atau serial, movie-movie yang ada di handphone kita. Jadi itulah penyebab-penyebab insomnia yang nantinya dalam jangka panjang insomnia ini dapat mengakibatkan apa Ibu Bapak? Darah tinggi, terus apa lagi? Stroke,
dan berbagai macam lainnya. Dan hari ini akan kita bahas mengenai insomnia. Yang pertama itu ialah Bapak sama Ibu bisa lihat ini adalah sebuah sistem syaraf di bagian otak kita yang dimana ketika Bapak sama Ibu tidur di waktu malam hari, otak kita itu bisa menghasilkan sebuah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini kalau Bapak sama Ibu tahu yang pernah ada konsumsi obat melatonin, itu juga ada. Ibu coba lihat di situ. Sedih Ibu Jo? Sama siapa sama Bapak? Ya. Oke, bisa lanjut Bapak Ibu ya. Ini ialah sistem syaraf otonomi kita yang ada berbagai macam syaraf serta bos besar di antara tubuh kita itu ialah otak. Jadi mana ketika otak kita stres pada malam hari, kita itu nggak bisa yang namanya tidur. Terus jantung kita berdebar cepat ketika malam hari itu kita nggak bisa yang namanya buat tidur malam. Terlebih ada suatu hormon yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita, itu ialah hormon melatonin yang dihasilkan dari kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini bisa menghasilkan hormon melatonin yang menyebabkan rasa kantuk untuk menentukan siklus tidur kita ketika malam hari. Tapi berbanding terbalik ketika Bapak sama Ibu dalam keadaan pagi hari, matahari masuk ke dalam kamar ataupun lampu nyala, nantinya melatonin itu akan menurun. Dan secara otomatis tubuh kita itu pasti akan refleks untuk bangun. Lewat sini Pak. Jangan dipegang ini Jo. Udah nyala, hati-hati. Papa ada di Tunggu refleks ke depan. Kalau ibu nggak refleks, ya tuh. Masih ada kejutan-kejutan. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Di dalam otak manusia ada yang namanya hormon melatonin. Kalau Bapak sama Ibu pernah dengar ada orang yang konsumsi melatonin atau vitamin melatonin apapun itu jenisnya, itu biasanya hormon melatonin di bagian otaknya itu sudah menurun fungsinya. Kalau misalnya kita masih bisa ngerasain ngantuk ketika malam hari, terutama keadaan lampu mati atau lampu gelap, itu secara otomatis mata kita itu bisa merasakan sebuah kantuk. Karena ketika dalam kondisi gelap, melatonin itu akan meningkat. Berbanding terbalik, ketika terang, melatonin itu akan menurun. Ketika meningkat, itu bisa menentukan waktu siklus tidur kita dan mata kita secara otomatis itu akan terlelap, akan merem. Tapi berbanding terbalik dengan siang hari ataupun dengan pagi hari ketika Bapak sama Ibu bangun dalam keadaan cahaya, entah itu matahari ataupun lampu, melatonin itu akan menurun secara fungsinya. Makanya secara otomatis ketika pagi hari kita itu refleks kebangun. Jadi insomnia ini berkaitan dengan kelenjar pineal ataupun melatonin. Dan insomnia yang dihasilkan itu ialah susah untuk tidur, terjaga di malam hari, dan susah kembali lagi untuk tidur. Ini berbagai macam insomnia. Bangun tidur terasa awal, serta berasa lesu apabila bangun tidur. Ini dia insomnia yang biasanya Bapak sama Ibu sering derita. Ataupun kita semua manusia itu bisa menderita insomnia. Yang terakhir, yang ini, begadang dapat menyebabkan kematian. Setuju nggak Bapak Ibu dengan statement ini? Setuju? Setuju. Kenapa setuju Bapak Ibu? Ibu Jo, kenapa setuju? Begadang dapat menyebabkan kematian? Kurang tidur. Terus? Pelan-pelan jadi capek. Kurang tidur atau kita kurang tidur malam itu dapat menyebabkan masalah kejiwaan, masalah mental serta depresi. Bapak sama Ibu ada yang tahu Leslie Chang? Leslie Chang, aktor salah satu Hong Kong sama penyanyi. Tahu? Leslie Chung apa Leslie Chang sih? Leslie Chung ya. Dia meninggal di usia berapa? 40-an kalau nggak salah. 30-an ya? 30-an akibat apa meninggalnya? Terbang dari mana? Lantai paling tinggi terjun ke bawah. Akibat apa? Depresi. Di usia yang muda dia udah ada depresi yang menyebabkan dia bisa mengakibatkan kematian atau meninggal. Berarti statement ini begadang dapat menyebabkan kematian itu benar adanya. Jadi mana ketika kita terlalu banyak tidur malam ataupun bahkan ada Bapak sama Ibu tuh ketika cerita di sini saya nggak bisa tidur selama 1 hari 2 hari. Dalam jangka waktu panjang itu dapat membahayakan mental kita. Terus masalah depresi juga pasti akan ada yang menyebabkan ini. Serta bahayanya kurang tidur, yang pertama itu ialah produktivitas menurun, penambahan berat badan atau obesitas.
Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh melemah serta kesehatan mental terganggu dan penurunan kognitif. Ini adalah bahaya-bahaya dari kurang tidur. Dan nanti mungkin ini akan saya sharing di grup Bapak sama Ibu nanti ketika malam. Jadi siapapun Bapak sama Ibu yang udah masuk grup, silahkan disimak kembali. Serta bahaya kurang tidur dapat menyebabkan kencing manis serta diabetes, menyebabkan sakit jantung dan stroke, dan menyebabkan obesitas atau kegemukan, sakit pada PMS, jerawat, dan mah, sulit fokus, lemot, susah mengingat, daya mengingat yang pasti menurun, meninggal lebih awal daripada biasanya, menyebabkan sakit kepala atau migrain, bad mood, dan menyebabkan depresi. Ini sebuah bahaya-bahaya dari Bapak sama Ibu kurang tidur. Mungkin Bapak sama Ibu menyepelekan ketika anak berapa? 22. Biasanya anak-anak seusia ada di bawah 20 tahun itu biasanya sering tidur malam. Saya pun juga merasakan. Bahkan di usia sering bisa di bawah 20 tahun itu pasti biasanya. Enggak, saya udah 30 tahun ini ya. Udah beda ya? Udah beda. Cara tidurnya sekarang dicepetin bukan lebih lama. Dulu tuh kalau misalnya saya pribadi di bawah 20 tahun, apa itu tidur malam? Malam main game, ataupun begadang sama teman-teman. Itu rutin dilakukan ketika apa? Weekend sama libur sekolah. Selebihnya tidur mepet-mepet. Itu nggak bisa kita pungkiri. Anak-anak di era modern seperti sekarang itu biasanya tidurnya amat sangat larut malam. Dan dalam jangka panjang ini bahaya-bahayanya yang diderita. Soalnya kalau misalnya anak-anak di bawah 20 tahun itu sakit-sakitnya bukan diderita pada tahun itu atau tahun depan, melainkan 8 sampai 10 tahun mendatang. Kalau kebiasaan buruk seperti kurang tidur ini dilakukan secara intens. Dan ini berikut 3 faktor insomnia. Yang pertama itu adalah faktor cahaya. Makanya ketika Bapak sama Ibu tidur, dipastikan dalam kondisi mati lampu atau dipadamkan lampunya. Siapa di sini yang tidurnya lampunya nyala? Ada? Nggak ada, rata-rata kita semua tidur itu dalam kondisi lampu itu mati atau redup. Yang kedua itu adalah mengkonsumsi protein sebelum tidur. Dan yang ketiga, paparan teknologi. Ini yang nggak bisa kita bohongi. Di era modernisasi seperti sekarang, teknologi itu semakin canggih yang menyebabkan kita bisa mengakses apapun aplikasi-aplikasi yang ada di sini untuk apa? Main game, terus nonton drama-drama serial yang lain-lainnya. Yang menyebabkan ketika kita udah ngerasa ngantuk, kayaknya lagi seru deh. Entar tiba-tiba jam berapa? Jam 2, jam 1. Yang mau nggak mau Bapak sama Ibu di jam segitu harus tidur. Dan serta ini resiko kesehatan jika Bapak sama Ibu semuanya atau kita semua itu selalu kurang tidur. Tadi udah dibilang ada kencing manis, darah tinggi karena ketika kita tidur malam tekanan darah kita atau denyut jantung kita itu pasti akan bekerja. Terus obesitas, kegemukan, kemurungan, kegelisahan, susah fokus, stroke serta serangan jantung atau kardiovaskular. Ini sebuah bahaya-bahaya dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah setelah itu, ini ada salah satu video testimoni yang mau saya sharing ke Bapak sama Ibu semua. Ini ialah Ibu Vidya. Ibu Vidya ini ada masalah susah tidur itu 3 tahun. Dia selalu meminum obat ketika dia mau tidur. Ketika dia nggak mau tidur, dia nggak akan bisa tidur. Dia tidur itu paling lama di jam 4 sampai jam 5. Bapak Ibu bisa bayangin jam 4 sampai jam 5 tidur dan mesti bangun pagi di jam 7, berapa jam dia tidur? 2 jam. Jadi kita simak baik-baik Ibu Bapak dalam video Ibu Vidya ini. Selamat pagi Ibu. Ibu boleh kenalin namanya siapa? Ibu Vidya. Ibu Vidya terapi di sini sudah berapa lama? Dari Juli, Ibu udah 5 bulan berarti ya. Udah 5 bulan. Nah, Ibu Vidya di sini ada keluhan apa sebelumnya? Gak bisa tidur tanpa obat. Boleh ceritain Ibu, itu keluhan berapa lama? 3-4 tahun sudah punya keluhan susah tidur sampai minum obat. Nah Ibu minum obatnya itu kira-kira susah tidurnya sampai dengan jam berapa? Sekarang? Dulu? Disuruh dulu di Al-Fatihah tidurnya? Pagi?
Nggak, kalau nggak minum obat ya, kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Itu udah berapa mili? Minum obatnya 1 mili, tapi itu udah lumayan lama juga ya. Sebenarnya udah 3 tahun. Sekarang udah gimana itu setelah terapi? 10 kali duduk di alpotera. Sudah tidak minum obat lagi. Dari jam 9 tidur sampai jam pagi. Sebelumnya nggak bisa sampai pagi. Bisa. Biasanya nggak bisa tidur sampai pagi ya, melek terus ya. Tanpa obat covid. Berarti sekarang sudah ada perubahan di mana ibu udah bisa tidur tanpa minum obat lagi setelah 10. Ibu apa minta tepuk tangannya untuk ibu ini? Terima kasih kepada tiga bayi. Sama-sama ibu. Sekali lagi bapak minta tepuk tangannya. Jangan bukan Bapak Ibu buat itu videonya. Jangan sendiri Bapak sama Ibu ketika dia konsumsi obat itu nggak akan bisa tidur. Tapi ketika terapi di sini, Ibu Fidelia terus secara langsung udah tidak minum obat sama sekali dan sudah bisa tidur di bawah jam 12. Jadi Ibu Fidelia sudah mendapatkan sebuah perbaikan dari terapi dari elektrik potensial ini. Jadi Bapak sama Ibu semua ada yang masalah susah tidur? Tadi Ibu Jo semalam tidur berapa jam Ibu Jo semalam? Enak tidur Ibu Jo ya? Dari jam 10 sampai jam 5. Bapak gimana Ibu Jo? Bapak gimana enak tidur Bapak semalam? Tukang tidur ya? Bukan, sekarang ada tukang ya tidurnya ya? Jadi ini video yang udah saya sharing. Dan apa yang kita buat jika kita susah tidur malam? Apa? Ini pertanyaan buat Bapak sama Ibu semuanya. Apa yang kita buat jika kita susah tidur malam? Ngemil? Apa? Baca-baca. Terus? Jawabannya ialah apa yang kita buat jika kita susah tidur malam? Kalau misalnya ini dalam berkepanjangan, Bapak sama Ibu harus mengonsumsi obat. Tapi nggak jarang ketika kita tidur malam selain ngunyah, baca-baca ataupun berbagai aktivitas lainnya yang harusnya di pagi hari, di siang hari kita lakukan di malam hari, dan itu mengganggu kualitas tidur kita. Dan ini adalah 7 cara atasi insomnia atau susah tidur. Yang pertama, kurangkan tidur pada waktu siang. Siang itu Bapak sama Ibu bisa tidur itu setengah jam ataupun 1 jam, minimal banget setengah jam, jangan lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam Bapak sama Ibu tidur 2 jam, 3 jam, bahayanya ketika malam Bapak sama Ibu tidak bisa tidur malam. Yang kedua itu ialah tidak makan makanan berat pada waktu malam. Ini hindari. Karena apa? Sistem syaraf otonom kita di malam hari itu pencernaannya diperlambat. Nggak jarang ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sering saya lontarkan ke Bapak sama Ibu di topik sebelumnya, sistem syaraf otonom. Ketika Bapak sama Ibu susah tidur makan, apakah bisa tidur? Ada yang jawab bisa. Benar ya? Bisa. Bapak sama Ibu makan terus tidur dalam kurun waktu belum sampai 1 jam, tidur apakah bisa? Bisa. Tapi nantinya dalam beberapa lama kemudian ada masalah di bagian GERD atau lambung. Itu bahayanya. Terus yang ketiga, jauhi minuman-minuman berkafein seperti alkohol, rokok ataupun kopi dan teh. Itu ada kafeinnya. Serta amalkan waktu tidur dan bangun pada waktu yang tetap. Terus jangan gunakan telepon di tempat tidur, serta pastikan ada tidur di tempat yang nyaman. Kalau ini lakukan selama 3-4 jam sebelum tidur, itu Bapak sama Ibu saya yakin gak akan ngelakuin. Jadi ini adalah 7 cara ketika Bapak sama Ibu mau mengatasi, menghindari masalah insomnia. Mungkin kelihatannya sepele ketika Bapak sama Ibu nggak bisa tidur, tapi dalam jangka waktu yang lama Bapak sama Ibu bisa kasih tahu terlebih ke orang-orang terdekat, depresi, mental, kejiwaan dipastikan akan terjadi. Nah, ketika ada masalah-masalah lain seperti Parkinson ataupun Alzheimer, apakah orang tersebut bisa tidur? Tidak. Parkinson itu butuh obat yang bikin dia itu tidak terganggu sama entah itu tangan ataupun kaki ataupun kepala. Ketika dia nggak konsumsi obat, dia mau tidur malam, itu pasti akan terganggu. Terus Alzheimer juga apakah bisa tidur?
Udah. Alzheimer itu nggak tahu yang namanya waktu malam hari itu seperti apa. Dia cuma tahu ini gelap, itu terang. Udah. Nggak tahu ini jam berapa, mau tidur di jam berapa, itu nggak tahu. Terlebih Alzheimer itu ialah salah satu kondisi masalah kesehatan yang udah jauh lebih parah selain demensia. Dan ada pertanyaan Bapak sama Ibu sampai dengan saat ini? Karena topiknya insomnia sampai di sini, dan besok kita akan bahas insomnia dengan kaitannya voltasi atau terapi elektrik potensial yang voltasi tinggi sama voltasi yang rendah. Bapak sama Ibu tahunya di sini kan voltasi yang tinggi yang ada 9000 voltasi dari medical device ini. Tapi ada lagi salah satu voltasi yang rendah yang bisa ngebikin kita mencegah dari masalah insomnia. Itu besok akan kita bahas. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu sampai dengan saat ini? Ada yang mau ditanyain? Ibu Jo, ada yang mau ditanyain Ibu Jo? Ya ada ya. Kalani? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya Kalani ya? Ada yang mau ditanyain Pak? Nggak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyain, silakan dinikmati waktunya karena masih ada 5 menit lagi Bapak Ibu semuanya. Dan besok jangan lupa datang lagi, dan jangan lupa bawa teman baru. Tadi saya lupa, kita belum minum jadi kita minum dulu. Bawa air kan? Saya lupa loh buat ingetin Bapak Ibu minum. Jadi kalau ada orang yang mesti kerja yang malam hari gimana? Kerjanya malam hari itu secara otomatis pasti akan terganggu. Lama-lama ya? Lama-kelamaan pasti akan terganggu. Kita nggak bisa ngomong gini ya, ada security yang kerjanya di jam 12 ke atas. Terus pekerja-pekerja yang seperti Astra dan segala macam itu kan ada shift malam. Bahkan adik saya pun juga dulu pernah kerja shiftnya itu malam hari, bahkan pagi dini hari pernah. Apakah itu akan terganggu? Secara otomatis pasti akan terganggu karena pola tidurnya pasti akan berantakan. Siang jadi malam, malam jadi siang kan. Yang harusnya tubuh istirahat itu secara otomatis itu nggak akan dirubah fungsinya. Itu parasimpatis jadi simpatis, itu nggak mungkin. Dan mau nggak mau dalam jangka waktu panjang itu pasti akan kena gangguan secara otonomik. Oke, sampai di sini Bapak sama Ibu silakan dinikmati waktunya, dan semoga Bapak Ibu semuanya mempunyai badan mental panjang umur 100.